Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 28 Maret 2025. Renungan didasarkan dari kitab 2 Korintus pasal ke-5 ayat 6 sampai dengan ke-10. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan anugerah-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu lah yang hari ini juga terjadi ketika Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu untuk kami. Kami percaya ya Tuhan, inilah kuasa dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukannya. Biar hanya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus yang bekerja dalam tubuh dan jiwa dan roh kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir, maka kami yakin pula Tuhan, Engkau mendengar dari setiap seruan kami, khususnya atas setiap dosa yang sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan pengampunan itu kepada kami. Dari setiap seruan pertobatan kami, Engkau terima, dan kami yakin Tuhan, Engkau memberikan pengampunan. Sehingga tubuh jiwa roh kami kembali dimurnikan, dikuduskan dalam kasih dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 6 sampai dengan ke-10. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 6 sampai dengan 10 yang menjadi dasar permenungan kita pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025. Demikian sabdanya. Maka, oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 28 Maret 2025 adalah kami berusaha. Tentu dari setiap kehidupan yang kita lakukan, ada banyak hal yang kita perjuangkan untuk meraih dari setiap harapan, mimpi, cita-cita, keinginan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Maka, dalam hal apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang berusaha. Sehingga dalam usaha kita, banyak jalan yang kita tempuh, kita pilih, kita pertimbangkan, dan apapun itu, untuk mencapai, tadi saya katakan, pada apa yang jadi tujuan dan harapan hidup kita. Apakah semua usaha yang kita lakukan itu berhasil? Ada yang berhasil tentu saja. Dan ada yang belum, atau bahkan ada yang tidak berhasil. Tetapi satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa kita sudah mengupayakan diri untuk melakukan atau berusaha. Dalam teks yang kita renungkan hari ini ada kata kesadaran atau sadar. Sadar berarti bukan saja, saya tahu tentang keberadaan saya saja, tetapi ada tanggung jawab yang dilakukan. Maka persis seperti yang dilakukan oleh eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Dalam hal apapun yang dilakukan atau yang diusahakan, tentu dalam kesadaran. Misalkan, kalau bajunya robek, apa yang dilakukan? Piye carane dijahit atau ditambal?
Kalau kemudian giginya sakit, apa yang harus dilakukan? Ya usaha untuk apa? Mencari obat-obatan. Entah dengan sirih, entah dengan bawang putih, entah pakai yang semprot-semprot itu, atau pakai minyak cengkeh, atau datang ke dokter. Semua dilakukan untuk kebaikan. Berarti kesadaran yang kita lakukan dalam upaya untuk hidup menjadi baik. Sekalipun tadi, kan ada yang gagal, ada yang belum, ada yang berhasil. Dalam kesadaran itu berarti merangkum semua setiap peristiwa. Merangkum dari setiap kejadian yang dialami. Ya yang baik berarti apa? Di dalamnya ada ketidakbaikan. Artinya apa? Yang baik berarti sesuai yang diharapkan, sesuai dengan tujuan. Tetapi apa yang tidak baik berarti yang kadang membuat kita, waduh, kenapa belum berhasil? Kenapa tertunda? Sampai kapan? Dan lain sebagainya. Maka dalam kesadaran inilah yang merangkum yang sudah baik, yang tidak baik inilah. Kita menjadi tahu bahwa proses kehidupan yang kita jalani tentu banyak hal yang dimungkinkan terjadi. Kadang sesuai yang kita inginkan, kadang tidak. Nah, dalam kesadaran inilah, maka Paulus memesankan kepada jemaat di Korintus, disebutkan di ayat ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Kalau kita mendengar kata tabah, apa yang terjadi? Oh, tabah berarti menerima. Ya sudah, dirayakan, disyukuri, sekalipun itu berat untuk kemudian diterima. Tetapi harus kemudian, mau tidak mau, yang berat itu dijalani. Sehingga pula, Paulus mengatakan, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Dalam kesadaran apa? Oh iya ya, kami harus tabah, kami harus berusaha, kami harus melakukan banyak hal, tapi dengan kesadaran, oh iya, tetap saja yang kita lakukan ternyata kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka firman ini meneguhkan kita bersama. Dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani, maka ada kesadaran yang harus menjadi keutamaan kita. Maka inilah yang menjadi pesan pertama kita. Keutamaannya apa? Seperti di ayat ke-6, disebutkan, kami jauh dari Tuhan. Posisi kita sebenarnya kalau mau disadari, ya kadang kita memang jauh dari Tuhan. Berapa jam kita main HP, berapa jam kita ngetik, berapa jam kita ke pasar, berapa jam kita ke pasar, berapa jam kita ke mall, berapa jam kita makan soto, berapa jam kita di jalan, berapa jam kita tidur, berapa jam kita membaca buku, berapa jam kita marah-marah, dan lain sebagainya. Apakah dalam waktu yang kita hidupi ini terhubung dengan Tuhan? Maka kembali pada kesadaran kita. Kiranya kehidupan yang kita jalani, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga kesadaran yang ada dalam kehidupan kita, kesadaran yang memang ditopang, dikuatkan, bahkan disinari oleh kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Kesadaran yang kita miliki, yang tergantung dan bergantung kepada Tuhan, pada akhirnya bisa menerima dengan kata tabah. Tabah, baik yang baik kita terima, yang tidak baik yang kita alami dan apapun itu, tetap menjadi sebuah kesadaran yang menjadi berkat untuk kita semuanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita usahakan, sekalipun kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa tetap merayakan hidup dengan syukur dan terus melanjutkan kehidupan. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan. Secara khusus di ayat ke-7 dan ke-8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tadi saya sempat garuk-garuk di sini karena apa? Gatel Bapak Ibu, yang kakung, yang putri dan anak-anak. Nek gatel dijorke wae pripun? Wah, sangsaya gatel. Apalagi kemudian kalau ditahan, gatelnya malah terasa. Tapi ketika digaruk, rasanya gimana? Ada sesuatu ya, sensasinya, oh
yang gatal sudah berkurang. Ya persis dalam kehidupan kita. Kita kan ingin cepat-cepat menyelesaikan persoalan dengan menggaruk supaya cepat selesai. Atau kemudian kita diamkan saja sampai kemudian terasa gatalnya karena kita tidak berdaya dan lain sebagainya. Inilah dinamika kehidupan yang ada dalam kancah pergumulan kita. Maka ayat ke-7 dan ke-8, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Maka sekalipun tadi gatel, pengen garuk atau mendiamkan, juga gatelnya terasa, mari kita hidupi apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan percaya. Sehingga dari setiap tindakan kehidupan kita yang tadi, dalam kesadaran dilandaskan pada percaya. Sehingga apapun yang terjadi, kita meyakini bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan berkenan, bahwa Tuhan menolong. Sehingga seperti di ayat yang ke-9, sebab ayat ke-8, tetapi hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kata tabah diulang lagi. Berarti sebuah penerimaan yang dalam, supaya Tuhan yang berkarya, sehingga kita percaya dalam kehidupan yang kita jalani, kita menjadi percaya bahwa ada kehendak baik, ada kuasa yang menyertai, ada kekuatan yang senantiasa menopang. Jadi ketabahan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita, asalkan kita menjadi percaya. Sehingga apapun yang kita lakukan atau yang kita usahakan, apapun hasilnya, kita percaya bahwa ada kehendak Tuhan yang berbicara dan menyertai kehidupan kita. Dan sebagai penutup, dalam tema, kami berusaha. Maka terus lanjutkan kehidupan yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Apa yang sudah dilakukan baik, terus lakukan yang baik. Tentu kita tahu apa yang tidak baik yang sering kita lakukan. Ya hentikanlah. Dalam apa? Kesadaran itu sendiri. Dalam apa? Dengan kesadaran bagi menerima. Penerimaan yang seperti apa? Dengan percaya. Sehingga seperti di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10, sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maka teruslah berusaha. Apakah kita bisa? Bisa. Apakah kita mampu? Mampu. Apakah kita bisa berbuat baik? Tentu saja bisa. Maka teruslah berusaha dengan sebaik-baiknya. Dalam kesadaran, di dalamnya ada ketabahan, dan semuanya ditopang oleh apa? Keyakinan kita kepadanya dengan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sehingga dari setiap usaha yang kita lakukan, yakinlah Tuhan menjadikan kita segala-galanya baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, rahmat, dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami untuk terus berusaha di dalam kehidupan kami. Di dalamnya ada ketabahan, kesadaran, dan terlebih keyakinan kepadamu Tuhan, di mana Engkau senantiasa bekerja, sehingga setiap apapun yang kami usahakan, senantiasa tergantung dan bergantung kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami terima. Dan kami yakin, Engkau yang hadir, maka Engkau yang memberkati secara khusus kehidupan Bapak Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sariman, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Nasution Tanasib, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Demikian juga Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Kesan Dauribu,
Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sadi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu, kemurahan yang dari-Mu terus hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan, dan Engkau menyegarkan. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk kehidupan Bapak Edward Simatupang yang telah menjalani operasi pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025. Kami percaya Engkau memberkati Bapak Edward dalam kesempurnaan berkat yang memulihkan Bapak Edward. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kami semuanya dalam segala hal yang kami tanggung dan setiap pergumulan harapan, dan Engkau mengetahui dari setiap kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal baik dari isi hati kami. Di dalamnya ada beban berat, tangisan, kesedihan, luka batin. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan adalah kasih-Mu yang menyegarkan. Kasih-Mu yang juga hadir menyatakan berkat dan pemeliharaan yang sempurna atas kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kehidupan anak dan cucu kami, dalam studi mereka, pekerjaan rumah tangga, dan hal apapun yang dikerjakan oleh anak cucu kami. Berkati tolonglah ya Tuhan, dalam kesempurnaan berkat dan rahmat-Mu, baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah ya Tuhan, tolonglah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Gereja-Mu GKJ Sarimulyo dalam kasih, pemeliharaan, dan berkat-Mu yang sempurna itu. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam rahmat-Mu yang memberikan kemerdekaan dan dalam rahmat-Mu yang memberikan kesejahteraan dan keamanan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.